Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Ibu Selvi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Kristabel Audrey Kosasi dengan NIM 2023-50-074. Lalu yang kedua ada Amelia Kristiani Rusli dengan NIM 2023-50-086. Yang ketiga ada Justin Leonardo Sung dengan NIM 2023-50-089. Lalu yang keempat ada Brigita Jessica Gautama dengan NIM 2023-50-111. Dan yang kelima ada saya sendiri, Glenn Aditya Fernando dengan NIM 2023-50155. Dan yang keenam ada Daniel Antonio dengan NIM 2023-50185. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas tentang penyajian laporan keuangan dari PSAK 201. PSAK 201 ini awalnya dari mana sih? PSAK 201 ini awalnya perubahan penomoran dari PSAK 1 menjadi PSAK 201. Disahkan pada 12 Desember tahun 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Jadi awalnya PSAK 201 ini dari PSAK 1 lalu pada 1 Januari 2024 berubah menjadi PSAK 201. Sebelumnya PSAK ini adalah PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember tahun 2009, yang kemudian PSAK ini direvisi kembali menjadi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember tahun 2013. Apa sih tujuan dari adanya PSAK 201 ini? PSAK 201 ini dia ngebantu buat menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar bisa dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Nah, yang kedua, tujuan PSAK 201 adalah buat mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. PSAK 201 ini berlaku untuk seluruh entitas, termasuk entitas yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri, sesuai dalam PSAK 110 tentang laporan keuangan konsolidasi dan dalam PSAK 227 tentang laporan keuangan tersendiri dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi, kecuali di entitas syariah yang diatur dalam PSAK 401 dan laporan keuangan interim ringkas yang diatur dalam PSAK 234 kecuali di paragraf 15 dan 34. Jika entitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik, entitas yang tidak memiliki ekuitas sebagaimana dalam sesuai dengan PSAK 232, contohnya reksadana dan entitas modalnya yang bukan ekuitas menerapkan pernyataan ini, maka diperlukan penyesuaian deskripsi dan penyajian laporan keuangan 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2024. Laporan keuangan dengan manajemen entitas. Laporan keuangan itu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuannya buat kasih informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian kalangan besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Sedangkan manajemen entitas itu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitasnya itu sendiri. Setiap laporan keuangan pasti punya karakteristik. Yang pertama, dalam menyusun laporan keuangan manajemen, mereka ngebuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang kedua, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan aris kas. Yang ketiga, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang nggak serupa, kecuali yang nggak material. Yang keempat itu saling hapus, aset dan liabilitas, beban dan pendapatan nggak bakal dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Yang kelima, frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari suatu tahun harus diberikan pengungkapan. Yang keenam, penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan data, operasi entitas, atau perubahan tersebut disyaratkan oleh satu PSAK. Nah, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik yang lainnya lagi, yaitu mereka menyajikan secara wajar dan sudah pasti patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Yang selanjutnya, entitas yang laporan keuangannya telah patuh pada standar akuntansi keuangan ngebuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, entitas nggak bisa memperbaiki kebijakan akuntansi yang nggak tepat dengan pengungkapan atau penjelasan. Yang terakhir, dalam keadaan yang sangat jarang ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Ada beberapa informasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya buat seluruh laporan keuangan periode berjalan kecuali diizinkan atau disyaratkan
lain oleh standar akuntansi keuangan. Yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkap jika relevan. Yang ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, 2 laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Yang keempat, entitas dapat menyajikan informasi komprehensif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun sesuai PSAK atau ISAK. Yang kelima, informasi komparatif tersendiri satu atau lebih laporan keuangan namun tidak laporan keuangan lengkap. Yang keenam, entitas tidak disyaratkan untuk menjanjikan seluruh laporan keuangan sebagai komprehensif tambahan. Oke, sekarang kita masuk kepada perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. Pertama, entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya, sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum jika, pertama, entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Yang kedua, penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Di sini dilampirkan laporan keuangan secara sederhana, yaitu di bagian aset, terdapat aset lancar, aset tidak lancar, dan juga jumlah asetnya. Struktur dan isi laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan. Yang pertama, entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Yang kedua, menyajikan informasi sebagai berikut. Nama entitas dan periode laporan, apakah laporan satu atau kelompok, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup, mata uang pelaporan, pembulatan yang digunakan. Laporan posisi keuangan. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pos tambahan, judul subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka digunakan urutan likuiditas. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset penyelesaian, kewajiban, atau liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Pengungkapan dalam LK atau CALK, subklasifikasi yang disajikan sesuai operasi entitas. Informasi modal dan cadangan diungkapkan dalam posisi keuangan, perubahan ekuitas, atau CALK. Jika modal bukan saham, menyajikan komponen ekuitas setiap kategori. Minimum line item. Yang A, aset tetap, B, properti investasi, C, aset tak berwujud, D, aset keuangan, tidak termasuk jumlah yang disajikan pada E, H, dan I. E, investasi dengan menggunakan metode ekuitas. F, aset biologis sesuai PSAK 241. G, persediaan. H, piutang dagang dan piutang lain. I, kas dan setara kas. J, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 108. K, utang dagang dan utang lain. L, provisi. M, liabilitas keuangan, tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam K dan L. N, liabilitas dan aset untuk pajak, kini sesuai dengan PSAK 212. O, liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sesuai PSAK 212. P, liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 108. Q, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas
Dan R, modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas atau setara kas, PSAK 207, kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode laporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode laporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode laporan. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan posisi keuangan. Jadi ada perbedaan laporan posisi keuangan antara PSAK dengan IAE 1. Yang menjadi perbedaan antara PSAK dan IAE 1 yaitu pada liabilitas dan ekuitas. Pada PSAK, liabilitas terlebih dahulu diinput dibanding ekuitas. Jadi terdapat aset yang isinya aset lancar dan aset tidak lancar, lalu liabilitas yang isinya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Lalu yang ketiga ada ekuitas yang isinya hak dan pengendali dan ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Namun pada IA 1 yang pertama itu tetap aset yang isinya sama aset tidak lancar dan aset lancar. Lalu yang kedua itu bukan liabilitas tetapi ekuitas yang isinya hak dan pengendali, lalu juga ada ekuitas yang dapat didistribusikan ke pemilik entitas induk. Dan yang ketiga, liabilitas yang isinya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama, penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas dan ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Lalu yang kedua, penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga ada laporan laba dan rugi komprehensif yang dapat disajikan dengan dua cara, yaitu satu laporan, bagian pertama laporan laba rugi, dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan komprehensif lainnya. Dua laporan, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Lalu yang keempat ada laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Yang kelima ada klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Ini jika disajikan berdasarkan fungsi diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat. Lalu yang selanjutnya penyajian atau pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Dan yang terakhir minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna berupa pendapatan, beban keuangan, dan pajak. Selanjutnya ada minimum line item laporan laba rugi komprehensif. Yang A. Pendapatan, B. Biaya keuangan, C. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. D. Beban pajak, E. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dengan pengukuran nilai wajar. Dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan
aset atau kelompok yang dilepaskan dalam rangka operasi yang dihentikan. Yang F, laba rugi. Yang G, komponen dari penghasilan komprehensif, bagian komprehensif dari entitas, asosiasi, dan ventura bersama. Yang H, total laba rugi komprehensif. Selanjutnya, ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Yang pertama, penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturasi. Lalu pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, dan pembalikan liabilitas di estimasi lain. Lalu entitas menyajikan analisa beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Lalu masuk ke penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif lainnya berisi pos-pos penghasilan dan beban yang termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SHK. Penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok. A tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. Yang pertama, surplus revaluasi aset tetap. Yang kedua, penyesuaian imbalan kerja manfaat pasti. Dan yang ketiga, keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya atau FVOCI. Lalu yang B akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi, yaitu keuntungan atau kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya atau FVOCI. Lalu yang terakhir, bagian penghasilan komprehensif lain dari asosiasi diklasifikasikan berdasarkan apa yang akan direklasifikasi ke LR atau tidak direklasifikasi tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi beban, sifat, dan fungsinya. Pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan industri. Yang pertama nih, klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsinya, seperti yang bisa kita lihat di tabel di bawah ini. Yang laba rugi dan sifat, itu dari pendapatan sampai laba sebelum pajak. Ini tuh klasifikasi berdasarkan sifatnya. Sedangkan minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus mengungkapkan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi serta imbalan kerja. Contohnya seperti tabel di bawahnya, itu tentang laba rugi fungsinya. Itu dari pendapatan sampai laba sebelum pajak itu merupakan dibedakan berdasarkan fungsinya. Next, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Laporan ini berguna untuk tiap komponen ekuitas. Pengaruh penerapannya itu retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari yang pertama, dari laba rugi, yang kedua, dari pos pendapatan komprehensif, yang ketiga, dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atas catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini merupakan analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik, dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajiannya dibedakan untuk masing-masing kelas, seperti yang pertama itu berdasarkan modal disetor, yang kedua saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan yang ketiga dari saldo laba. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan arus kas. Laporan ini merupakan informasi arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas
dan setara kas, serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Berdasarkan PSAK 207, laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan. CALK ini menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi sebagai dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, serta asumsi dalam estimasi. Nah, CALK ini juga mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan tersebut. Contohnya ini pengelolaan modal. Nah, penyajian catatan atas laporan keuangan harus dilakukan secara sistematis atau berurutan. Jadi nggak boleh asal taruh aja. CLK ini membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Selanjutnya mengenai catatan atas laporan keuangan. Jadi dalam catatan di laporan keuangan harus ada informasi mengenai modal, di mana entitas ini harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola modal. Nah, dalam informasi modal ini, informasinya bisa kualitatif, kuantitatif, dan ini dilakukan untuk pemenuhan persyaratan modal. Jadi, perusahaan menjelaskan tujuan kebijakan dan proses bagaimana mereka mengelola modalnya, termasuk data penjelasan dan angka untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan modal. Lalu selanjutnya yaitu informasi mengenai instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi jual dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Nah, jika ada instrumen keuangan yang memiliki fitur opsi ini, perusahaan juga harus menyajikan informasi tentang tujuan kebijakan, proses pengelolaan instrumen tersebut, arus keluar terkait, dan bagaimana nilai instrumen itu ditentukan. Informasi-informasi ini akan membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana perusahaan menjaga dan mengelola modalnya secara transparan. Selanjutnya mengenai catatan atas laporan keuangan, mengenai catatan yang mengharuskan pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan, yaitu pengungkapan lain. Ada dividen, jadi perusahaan harus mengungkapkan jumlah dividen yang telah diumumkan, baik untuk saham biasa maupun saham preferen yang belum diakui. Lalu juga ada informasi perusahaan, jika belum diungkapkan di bagian lain laporan, perusahaan harus menyajikan domisili dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi utama kantor. Lalu sifat operasi dan kegiatan utama, nama entitas induk, dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Lalu juga ada bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Pengungkapan ini bertujuan agar pengguna laporan keuangan mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi dan struktur entitas. Selanjutnya yaitu mengenai contoh soal penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi. Contohnya, entitas melakukan revaluasi aset tetap pada 2 Januari 2015. Nilai perolehannya 600.000, akumulasi depresiasi 200.000, dan aset direvaluasi menjadi 500.000, dan juga masa manfaat tersisa 10 tahun. Yang pertama itu kita membuat jurnal revaluasi. Yang pertama, kita harus menghapus akumulasi depresiasi. Jadi, akumulasi depresiasi di debit sebesar 200.000 dan aset tetap di kredit sebesar 200.000. Ini akan menurunkan nilai aset menjadi 400.000. Jadi selanjutnya kita harus menaikkan nilai aset ke nilai revaluasi sebesar 100.000 supaya menjadi 500.000. Jadi jurnalnya yaitu aset tetap 100.000 di debit dan surplus revaluasi 100.000 di kredit. Lalu selanjutnya kita harus bikin jurnal depresiasi setelah revaluasi.
Jadi kita harus menghitung beban depresiasi yaitu 500.000 yang sudah direvaluasi dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 10, jadinya 50.000. Jadi jurnalnya yaitu beban depresiasi 50.000 di debit dan di kredit yaitu akumulasi depresiasi sebesar 50.000. Lalu selanjutnya kita juga menghitung surplus revaluasi dibagi masa manfaat 10 tahun jadinya 10.000. Jadi di debit surplus revaluasi sebesar 10.000 dan sisanya di kredit itu ditaruh di saldo laba sebesar 10.000. Selanjutnya mengenai amandemen PSAK 201 2020, yaitu penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang efektif 1 Januari 2023. Yang pertama yaitu klasifikasi liabilitas jangka panjang. Suatu liabilitas dapat dikategorikan sebagai jangka panjang jika perusahaan memiliki hak yang sudah ada pada akhir periode laporan untuk menunda pembayarannya selama minimal 12 bulan setelah periode tersebut. Selanjutnya yaitu tidak bergantung pada harapan manajemen. Jadi keputusan pengklasifikasian liabilitas ini tidak didasarkan pada niat atau harapan manajemen apakah akan menggunakan hak penangguhan tersebut. Lalu ada pengaruh kondisi pinjaman dan penerbitan ekuitas. Penjelasan juga mencakup bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi pengklasifikasian dan menetapkan persyaratan bahwa liabilitas dapat dikategorikan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikannya dengan menerbitkan instrumen ekuitas sendiri. Dan yang terpenting adalah hak penangguhan yang ada pada akhir periode pelaporan dan ketentuan terkait pinjaman serta opsi penyelesaian melalui penerbitan ekuitas. Pada slide ini, saya akan bahas amandemen PSAK 201 atau ada perubahan-perubahan resmi pada PSAK 201 ini. Seperti yang pertama, kebijakan akuntansi material menggantikan istilah kebijakan akuntansi signifikan. Lalu ada latar belakang, praktik banyaknya informasi kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berlebihan dan formalitas. Yang ketiga, amandemen PSAK 201 mengubah istilah signifikan menjadi material dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material. Yang keempat, tidak seluruh kebijakan akuntansi terkait transaksi, peristiwa lain, atau kondisi yang material dengan sendirinya menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. Diberikan contoh keadaan di mana entitas mempertimbangkan kebijakan akuntansi menjadi material terhadap laporan keuangan entitas. Lalu, informasi spesifik entitas terkait kebijakan akuntansinya akan lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada entitas dapat mengungkapkan informasi kebijakan akuntansi yang tidak material sepanjang tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material. Lalu yang terakhir, informasi kebijakan akuntansi tidak material jika tidak mempengaruhi persyaratan pengungkapan terkait yang ditetapkan oleh PSAK lainnya. Lalu di sini juga ada contoh laporan keuangan dari PT Astra International, di mana ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dinyatakan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ini seperti laporan pada umumnya. Selanjutnya masih dengan laporan keuangan yang sama, di sini ada penghasilan komprehensif lain, yaitu yang berisi pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dan pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, di mana ini sesuai dengan penjelasan PSAK yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Lalu pada slide terakhir ini juga masih dengan laporan yang sama, berisi laba-laba dan penghasilan komprehensif lain yang ada, yang wajib dicantumkan dalam struktur keuangan yang ada, sesuai dengan PSAK 201 ini. Sekian presentasi kami terkait materi PSAK 201 ini. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.